Apa kata Petrus? Pasang telinga di apa kata Petrus? Dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Tahan, Angels. Allah memilih aku dari antara kalian semua. Aku. Penyelesaian persoalan. Wow. Baca kembali itu ayat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Tahan Angel. Sejak semula kalian semua tahu bahwa Allah sendiri, Yesus sendiri yang memilih saya dari antara kalian. Engkau mengasihi saya lebih dari semuanya ini? Petrus, setan menuntut saya untuk menampi kalian, tapi saya berdoa untuk kamu. Di atas Petrus ini loh. Ini pemberian kuasa Yesus. Di atas Petrus ini saya mendirikan gerejaku. Dan saya memberikan, dan tak sebelum kuasa maut bisa meruntuhkan, dan saya memberikan kunci kerajaan surga untuk kamu. Ini loh ketika Petrus bilang begini. Dari semula kalian tahu bahwa Allah, Yesus, memilih saya dari antara kalian. Untuk apa? Agar melalui mulutku, semua bangsa-bangsa mendengarkan berita kabar gembira. Baca ulang dua ayat itu. Sesudah beberapa waktu lamanya. Bagaimana, Patar? Lanjut, baca ulang. Ya. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Karena itu, ini penyelesaian sunat. Ayat 28 itu penting sekali. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Silakan. Dia tidak lagi saya, dia masuk ke dalam kolegio apostolico. Dalam kesatuan dengan para rasul yang lain, ayat 28 ini. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Silakan. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah. Oke, Angels. Itu semuanya. Itu semua. Mau saya katakan bahwa bagaimana peran Petrus di dalam konsili, di dalam kunjungan pastoral kemana-mana, dalam bahasa Spanyol, todo artinya semua dia kunjungi. Dan ini penting. Ada persoalan dosa pertama, dosa kedua yang tadi penumpangan tangan yang pertama mau beli, dan dosa kedua juga tentang uang. Ini Petrus juga dosa pertama ini harus diselesaikan. Ternyata dosa pertama ya, dosa pertama dalam di para murid itu juga uang ya. Masih ingat Yudas? Dosa pertama tadi mau beli juga penumpangan tangan. Dan sekarang ada dosa juga tentang uang, dan Petrus juga harus ambil keputusan untuk hal seperti ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dulu kita langsung itu tentang ini tentang satu prostituti yang jualnya lalu sembunyi, tidak mau kasih seluruh dan semua
masih tentang keserakan dalam pengertian ini. Kita baca langsung apa yang terjadi karena keserakan itu. Dan Petrus bilang apa. Kisah para Rasul langsung 5 ayat 9 sampai 10 apa yang terjadi. Supaya mempersingkat ayat itu. Oke, silakan. Kisah para Bukan Rasul comot 5 ya. ayat Bukan comot. 5 sampai 9 ya. 5, 9, 10. Oke. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ngeri, ngeri. Ketika Petrus, orang-orang muda itu masuk, ya, mereka selesai. Yang kamu tutup akan tertutup, yang kamu buka akan terbuka. Wih, Tuhan beri sesuatu untuk dia. Kenapa kita menyangkal? Sampai segitunya otoritasnya Padri ya, sampai mencabut nyawa orang. Iya, otoritas sampai untuk matikan orang juga otoritas ini loh. Karena aku memberikan kunci kerajaan Allah. Yang kamu ikat akan terikat dan kamu buka akan terbuka. Yang tadi penghakiman kan tadi tuh yang batu hitam dan batu putih itu yang Pesefos tadi, yang Kefas tadi. Yang kamu ikat dan kamu tutup. Karena itu tugasnya hakim kan untuk itu. Saya tidak mau menakut-nakuti. Saudara dan saudaraku yang terkasih, inilah Petrus. Gambaran sekilas tadi, sudah berapa jam kita ada di sini. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan ini penting sekali. Apa yang diharapkan oleh Tuhan? Yohanes 10:16. Apa yang dia mau harapkan kepada kita semua? Ini penting. Dia tidak suruh bangun gereja, bangun denominasi. Dia suruh ini. Yohanes 10 ayat 6. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Terima kasih saudara dan saudariku yang terkasih. Ingat, kunjungan Paus ini, malam hari ini kita bahas sedikit tentang tugas Petrus selama dia masih hidup. Dan suksesi apostolik kita nanti pasang hari lain. Nanti bagaimana surat-surat Ireneus, Clemens, tentang suksesi itu, apostolik itu, bagaimana Petrus dan Paulus dan semuanya itu sampai di Roma dan lain sebagainya.